Salam untuk masa depan cerah. Kita mulai dari sini tak kenal lelah. Dengan semangat tinggi dan penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Tirta Pemona Putra, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Karangtengah. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas aksi nyata modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Dan kali ini saya tidak sendiri, namun ditemani oleh rekan saya, ada Bu Wilda Kartika. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Karangtengah. Assalamualaikum Bu Wil. Waalaikumsalam, Apa kabar, Pak Bu? Denny. Alhamdulillah Ya, sehat. Pak Denny alhamdulillah. gimana, sehat? Alhamdulillah Bu, saya juga Alhamdulillah. sehat. Jadi gini Bu, pada kesempatan kali ini kebetulan saya ada tugas guru penggerak membuat Baik. aksi nyata Ya. observasi. Jadi dalam kegiatan kali ini kita akan melakukan percakapan tentang apa saja yang nanti akan Ibu lakukan ketika proses pembelajaran, Bu. Baik. Nah, yang diharapkan dari kegiatan para observasi ini, Ibu nanti bisa mempersiapkan hal-hal apa saja ketika Ibu melakukan pembelajaran supaya Ibu menjadi lebih siap ya Bu ya, Baik. lebih percaya diri sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh. Pertama terkait tujuan pembelajaran, Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti apa, Bu? Baik. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ketika pembelajaran berlangsung nanti, saya ingin para peserta didik dapat membedakan makhluk hidup berdasarkan karakternya. Lalu peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup dan dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan divisinya. Jadi selain membedakan juga mengetahui ciri dan Betul. mengklasifikasikannya, Bu ya. Klasifikasi, ya. Nah, berarti ini lebih ke biologi mungkin ya, Bu ya? Betul, ada iya. biologinya. Ya. Nah, untuk area pengembangannya nih Bu, kira-kira yang ingin Ibu capai area pengembangan yang mana, Bu? Ya, yang pertama pasti di area pengetahuan ya Pak ya. Pengetahuan. Karena dengan materi ini saya berharap para siswa itu makin berkembang pengetahuannya. Karena ketika waktu di SD, materi pembelajaran IPA itu tidak cukup luas ya. Iya. Nah, jadi ketika di SMP ini akan dijelaskan secara lebih terperinci gitu Pak. Jadi pengetahuan siswa bertambah. Itu sih harapannya. Jadi untuk sementara fokus ke pengetahuan karena memang di SD untuk biologi ini tidak terlalu mendalam ya Bu ya, belum dibahas secara detail. Oke, bagus Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, saya juga menanyakan tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti, dari mulai strateginya, model, kemudian metodenya seperti apa Bu? Oke. Jadi strategi yang akan saya gunakan ketika pembelajaran nanti, yang pertama saya akan menerapkan KSE. KSE. Ya, kenapa? Karena saya berpikir dengan adanya KSE, para peserta didik itu makin siap menjalani pembelajaran betul. gitu. Karena ketika anak-anak dipersiapkan bahagia, tentunya pelajarannya juga akan lebih mudah diserap oleh anak-anak. Setuju, Bu. Ya. Karena kadang-kadang ketika kita sudah siap materinya, tetapi anak-anak tidak semua siap gitu Pak. Tapi dengan adanya KSE, anak-anak lebih fokus, lebih bahagia, dan lebih menyenangkan gitu pada saat pembelajaran gitu. Dan metode yang akan saya gunakan nanti adalah metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Ya, penugasan dan tanya jawab, modelnya discovery learning. Menggunakan discovery learning, iya, Bu ya. Betul. Baik. Nah, untuk media yang akan digunakan di kelas nanti seperti apa, Bu? Iya, saya menggunakan PPT di Canva, buku pelajaran, ya, sumber internet seperti YouTube dan lain-lain, LKPD, laptop, dan Infocus, Pak. Infocus ya. Nah, kemudian untuk teknik penilaiannya, Bu, yang akan digunakan seperti apa, Bu? Ya, saya menggunakan tes formatif dan di akhir semester nanti saya akan mengadakan tes sumatif juga. Betul. Ya, saya juga menggunakan penilaian observasi dan nanti saya akan menilai keaktifan siswa dari kerja kelompoknya seperti apa gitu. Keaktifan siswa dan keberanian dalam mengungkapkan pendapat dan pengetahuan selama pembelajaran. Ya, betul Bu, karena memang kadang anak itu ada yang kurang berani ya Bu ya. Gitu. Ditanya hanya diam saja gitu. Jadi memang harus ada jadi nanti kelihatan juga ketika pas mereka presentasi gitu Pak. Ya, betul Bu. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu akan melakukan kegiatan pelajaran tersebut di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Insya Allah saya akan
melaksanakan pembelajaran ini pada hari Rabu. Hari Rabu. Ya, jam ke-7 dan ke-8 di kelas 7B. Kebetulan saya ada di kelas 7B. 7B ya, Bu. Iya. Jam 7-8. Iya. Jam rawan ya, Bu ya. Iya, jam-jam terakhir makanya Iya, harus ada kegiatan KSE-nya gitu Iya, supaya iya, anak betul. lebih bersemangat gitu, Pak. Baik, Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, jadi saya dapat gambaran mungkin ya Pak ya. Gambaran ketika nanti saya pembelajaran harus seperti apa gitu. Jadi saya ada bahan untuk nanti belajarnya harus seperti apa gitu. Jadi saya akan menyiapkan berbagai macam persiapan supaya nanti pas waktu pembelajaran bisa berlangsung secara aktif dan menyenangkan gitu. Iya, betul, bagus, Bu. Baik, Bu, jadi nanti hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu ya, Bu ya, ke kelas 7B di jam 7 dan jam ke-8. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Ibu lakukan. Dan setelah Ibu melakukan kegiatan tersebut, nanti kita akan adakan lagi percakapan dalam bentuk pasca observasi. Boleh. Dan ketika percakapan pasca observasi itu nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik. Boleh. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan nanti di hari Rabu sukses. Amin, Bapak. Tidak ada kendala. Sekali lagi semangat, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Ya, sama-sama, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah ya, walaupun cuaca sangat terik sekali, tapi semangat kalian sangat luar biasa. Ya, terima kasih untuk semangatnya ya. Baik, mohon izin pembelajaran kali ini kita pindahkan di sini supaya fasilitasnya memadai ya. Karena ketika di kelas kita tidak bisa melihat infokus ya. Dan sebelum masuk ke pembelajaran, kira-kira siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Oke. Siapa? Farid. Farid kenapa? Siapa? Kenapa? Oke. Jadi 3 orang ya. Farid, Safa, sama Faiza. Siti Nur Anissa kenapa? Oke. Berarti hari ini 4 orang yang tidak hadir ya. Baik, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, karena hari ini ada beberapa rekan kita yang sakit, mari kita sama-sama doakan semoga yang sedang sakit Allah segera sembuhkan ya. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan pimpin doa dulu. Aang, silahkan pimpin doa di dalam hati saja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa? Tadi di awal kalian terlihat semangat, tapi makin ke sini kok makin lemes ya? Capek ya? Bosan? Pusing? Kenapa pusing? Gerah? Oh, dinyalain. Bisa nggak dinyalain? Oke, supaya tidak bosan, tidak pusing, boleh Ibu minta kalian semua berdiri. Semua menghadap ke depan ya. Bisa tidak? Oke, semuanya berjajar. Kalau bisa bikin 2 banjar aja. 2 sap boleh. Ya, jadi nggak ngeganggu yang lain. Sok, ayo ke depan. Yang lain ke depan aja.
Tapi kasih jarak, jangan ada itu ya apa tempat duduk. Yuk, yang di belakang semua bisa ikut ya. Kasih jarak setengah lencang kanan. Ya, sok. Kalau yang penuh silahkan mundur ke belakang. Mundur ke belakang sayang, mundur ke belakang. Udah penuh, mundur ke belakang. Jangan terlalu rapat ya. Oke, supaya tidak bosan, Ibu harapkan semuanya bisa ikutin instruksi dari Ibu ya. Tidak terkecuali. Oke, silahkan ikuti. Ikutin ya. Tangannya ke atas, siap-siap. Mana tangannya? Yuk, yang belum diangkat segera diangkat. Ayo, jangan balik. Ayo senyum. Sekarang balik ke materi, buka bukunya halaman 130. Mudah-mudahan materi sebelumnya yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari, mudah-mudahan kalian makin paham ya. Hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu materi halaman 130 tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Oke, sebelum kita memasuki materi itu, kita harus mengetahui dulu apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Bernapas, betul, bagus sekali ya. Ada yang tahu kelompok ini? Oh, enggak tahu. Kira-kira ini makhluk hidup bukan ya? Oh, makhluk hidup. Jadi kira-kira ciri-cirinya apa ya? Berbicara, bergerak, betul. Apa lagi? Melihat, mendengar, bernapas sudah. Tadi kita sudah mengetahui beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Jika di antaranya tidak ada dari ciri-ciri yang sudah tadi kita sebutkan, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa itu makhluk hidup. Berarti itu bukan makhluk hidup. Oke, tadi dengan ilustrasi belanja di supermarket, dengan kalian mencari buku di suatu perpustakaan, itu tujuannya untuk apa tadi? Mempermudah dalam pencarian. Mempermudah dalam mencari suatu kelompok atau yang buku yang kamu cari, ya. Oke. Selanjutnya, kita semua lihat, Ibu ada tayangan klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi itu kita gunakan untuk mempermudah dalam pengelompokan agar kalian atau kita lebih mudah memahami suatu kelompok. Kira-kira ini kelompoknya masuk kemana ya? Ya, karena kalau dengan dikelompokkan itu akan memudahkan kita dalam membacanya. Paham? Oke. Selanjutnya, Ibu punya beberapa LKPD yang harus kalian isi. Sebuah program untuk masa depan cerah. Kita mulai dari sini tak kenal lelah. Dengan semangat tinggi dan penuh cinta, mengubah dunia siswa jadi lebih bahagia. Di ruang kelas kita saling belajar, tak hanya ilmu tapi juga sabar. Membangun impian di setiap tawa, bersama kita ukir hari yang indah. Di ruang kelas kita saling belajar, tak hanya ilmu tapi juga sabar. Membangun impian setiap tawa, bersama kita ukir hari yang indah. Langkah maju takkan pernah mundur, bersama kita kan selalu terpadu.
semoga mereka paham betul. Setiap detik sangat berarti, dengan niat baik kita berbagi. Tak sia-sia semua ini kini, program ini membawa arti hakiki. Jangan pernah Teman-teman, tolong sambil diperhatikan juga, ada kelompok Mega yang akan mempresentasikan hasil pengamatan mereka hari ini. Silahkan. Assalamualaikum seperti biasa ya. Ya. Siapa yang manggil? Oh, nggak ada. Oke, silahkan. Iya, betul-betul. Abis ini kelompok kamu ya. Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan kegiatan yang seperti ini lagi. Oke. Oke. Silakan nanti lembar LKPD-nya dikumpulkan. Untuk pembelajaran hari ini, kita telah mengetahui berbagai macam ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya. Mana lagi? Ayo, ayo. Ayo. Sini, sini. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita tadi lakukan, yang sudah kita tadi pelajari, mudah-mudahan pengetahuan kita semakin menambah. Ya. Selanjutnya, mungkin ada beberapa yang harus kita perbaiki lagi. Pertama, kekompakan, ya, yang harus kita perbaiki lagi agar kerjasamanya bagus. Jadi kalian harus kompak, ya, dalam mengerjakan LKPD tidak boleh disudutkan hanya kepada satu orang saja. Yang namanya kerjaan kelompok harus dikerjakan secara bersama-sama. Ya, mungkin untuk materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa belajar lebih banyak lagi, ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.